Dikit aja. Udah damai ya? Bener gak sih? Udah damai ya kok. Bang Anda ramah deh orangnya. Bang, dikit aja. Boleh dong kok. Dikit aja. Komentarnya kok, responnya kok. Anda orangnya ramah deh. Giovanni Surya Saputra atau lebih dikenal sebagai DJ Panda telah menyelesaikan proses mediasi terkait dugaan kasus pengancaman di Polda Metro Jaya pada Jumat 14 November 2025. Berdasarkan pantauan warta kota di lokasi, tampak DJ Panda bersama kuasa hukumnya, Michael Sugianto, keluar dari gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sekira pukul 15.54 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara pihak pelapor, selebgram Erika Karlina tidak hadir dan hanya diwakili yang mengatasnamakan kuasa hukumnya, Muhammad Faisal. Namun, DJ Panda yang mengenakan kemeja putih memilih tidak memberikan komentar kepada awak media dan langsung menuju mobilnya. Michael pun irit bicara dengan hanya menyampaikan bahwa proses mediasi antara kliennya dengan Erika masih berlanjut. Dikit aja. Udah damai ya? Bener gak sih? Udah damai ya kok. Bang Anda ramah deh orangnya. Bang, dikit aja. Boleh dong kok. Dikit aja. Komentarnya kok, responnya kok. Anda orangnya ramah deh. Boleh kok. Panda. Anda orangnya ramah deh. Bang, dikit bang. Kita bisa masuk untuk dulu aja deh. Dari Panda sendiri, kamu bisa cerita Bang dengan Erika dan mungkin seperti apa Anda? Seperti ini aja lah. Hati-hati, Ada persyaratan apa sih Bang? Mungkin Bang. Ada rencana balikan lagi nggak sih? Ternyata udah putus sama Erika lu, Erika mau balikan nggak sih? Gimana Bang? Erika mungkin sekarang ini seperti apa Panda? Bang. Secara terpisah, Faisal menjelaskan ketidakhadiran Erika disebabkan adanya agenda mendadak. Ia juga mengungkapkan bahwa mediasi hari ini belum menghasilkan kesepakatan. menjelaskan tentang draft tersebut. Demikian. Oke, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih atas keadaannya dan kebersamaannya. Perkenalkan, kami dari Kantor Hukum Faisal Ahmed dan Partner. Saya Muhammad Faisal, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan rekan saya Pak Ahmad Walipa Alami, dan ada rekan saya Pak Gunawan. Dalam hal ini kami menghadiri atas agenda restoratif justice yang diajukan oleh saudara DJP berserta kuasanya, yang sebelumnya 2 minggu yang lalu sudah pernah diajukan atas pertemuan pertama, tapi kami ingin mengkonfirmasi bahwa klien kami tidak bisa hadir pada kesempatan RG yang kedua karena dalam suatu hal jam 11 tadi kami diinformasikan ada agenda dadakan yang mana beliau tidak bisa ditinggalkan, jadi diwakili oleh kami. Terkait dengan materi-materi sebagaimana yang dibahas adalah pada poinnya adalah menyamakan persepsi, di mana pihak terlapor menyampaikan permohonan maaf dan seterusnya. Tapi sebelum mengarah kepada hal tersebut perlu kami jelaskan agar tidak menjadi framing yang bias, agar mendudukan substansi permasalahan ini fokusnya terkait dengan laporan polisi, bukan terhadap hal-hal yang subjektivitas terhadap pribadi yang bersangkutan. Yang pertama adalah laporan polisi ini sudah dibuat tertanggal 19 Juli 2025, di mana perkembangan perkaranya adalah sejak 30 September sudah dinaikkan status hukumnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya, penyidik di sini mempunyai 2 alat bukti yang cukup untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan adalah berkaitan dengan pasal 335 junto pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 dan atau undang-undang terkait dengan PDP, tepatnya pasal 65 ayat 2
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Kalau melihat konteksnya, perkara ini yang sudah masuk ke tahap penyidikan, artinya di sini ada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Bila mana halnya perkara ini tidak terjadi RJ, maka konsekuensi hukumnya perkara akan berlanjut. Dan dari beberapa literatur pasalnya kami menelaah dalam Undang-Undang IT, tepatnya pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi ada potensi yang mengarah terhadap merugikan hak-hak pihak terlapor bila mana halnya terkait dengan RJ ini tidak dapat dilaksanakan. Oke. Yang ketiga adalah terkait dengan materi RJ itu sendiri. Hari ini kami baru mendapatkan proposal. Jadi pihak Erika atau pihak korban ini bukan memperlambat atau mengulur-ulur waktu. Kenapa deadlock? Deadlock karena pada saat mediasi pertama atau RJ pertama dari pihak terlapor belum menyampaikan proposal perdamaiannya yang ditawarkan kepada pihak korban. Apakah telah memenuhi kualifikasi hal-hal yang memulihkan hak korban atau seperti apa? Lalu kemudian di RJ yang kedua ini baru saja kita menerima proposal perdamaian dari pihak terlapor. Kira-kira begitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan Erika sejak diberikan kuasa kepada kami, selanjutnya segala konfirmasi dapat ditindaklanjuti dan dikonfirmasi kepada kami selaku kuasa. Kira-kira demikian rekan-rekan. Dengan adanya proposal itu, Bang? Dengan adanya proposal itu, karena kuasa adalah merupakan suatu estafet dari si pemberi kuasa, maka kami akan mempelajari hal-hal yang kaitan proposal apa yang dimaksud, substansinya seperti apa, dan apakah itu disetujui oleh pihak korban. Karena sifatnya korban hanya menerima saja, bukan menawarkan. Karena sifatnya di sini adalah terlapor yang mengajukan, kita menelaah apakah korban dalam hal ini Mbak Erika berkenan atau tidak terkait dengan penawaran yang disampaikan. Tapi kalau kisi-kisinya terkait dengan substansi proposalnya adalah bagaimana halnya dalam narasi yang disampaikan oleh pihak T tadi, bahwa yang bersangkutan memohonkan maaf atas perbuatan yang demikian yang sudah dilaporkan di Polda Metro. Demikian. Pak, kemarin dibilang sama si DJ Panda bahwa mau damai tapi ada syarat-syarat yang diajukan sama LT, itu syarat apa aja sih, Bang? Kalau syarat kita belum memfinalkan kepada syarat itu. Lebih kepada pada RJ kedua ini kami pengen tahu dulu nih apa yang ditawarkan oleh yang bersangkutan. Jadi syarat-prasyarat yang terlalu bias itu enggak. Kemarin dia bilang kayak gitu, maksudnya kayak kenapa? Ya terkait pernyataan yang demikian bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, tapi dari pihak Erika sama sekali enggak mengarah kepada syarat-prasyarat yang sifatnya mengarah hal-hal yang subjektif, kira-kira gitu. Bang, kapan ditunjuk sebagai kuasa dari Erika? Kami Dan mungkin dapat- bisa ditunjukkan Bang surat kuasanya biar Oke. kita Terkait dengan surat kuasa, tadi kami buat 2 rangkap. Pertama yang asli kami berikan kepada pihak kepolisian, yang kedua dari pihak kuasa terlapor juga meminta kuasa kami. Tapi pada materinya yang pada intinya kami mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan tertanggal 5 November. Tapi kenapa kami baru up sekarang? Karena itu agar menjadi hal-hal yang tidak dinarasikan liar, agar kami hadir bersertaan dengan mandataring dari yang bersangkutan untuk mewakili. Jadi sejak tanggal 5 November pun kami sudah mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan. Jangan lupa subscribe ya.